Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini akan membahas materi mengenai konsep-konsep dasar manajemen kelas. Di dalam konsep manajemen kelas ada beberapa poin yang akan kami bahas, yaitu pengertian manajemen kelas, fungsi dan tujuan manajemen kelas, ruang lingkup manajemen kelas, dan prinsip-prinsip manajemen kelas. Yang pertama, pengertian manajemen kelas. Manajemen kelas terdiri dari dua kata, yaitu manajemen dan kelas. Manajemen merupakan rangkaian usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan orang lain, sedangkan kelas adalah suatu kelompok yang melakukan kegiatan belajar bersama sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam kelas tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, manajemen merupakan suatu proses pemakaian sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan dan penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Dan dapat disimpulkan bahwasannya manajemen kelas adalah usaha sadar untuk merencanakan, mengorganisasikan, serta melaksanakan pengawasan atau supervisi terhadap program dan kegiatan yang ada di kelas, sehingga proses belajar mengajar dapat berlangsung secara sistematis, efektif, dan efisien, sehingga segala potensi peserta didik mampu dioptimalkan. Kemudian kita masuk kepada fungsi manajemen kelas. Fungsi manajemen kelas itu yang pertama, memberi dan melengkapi fasilitas untuk segala macam tugas, misalnya membantu kelompok dalam pembagian tugas, membantu pembentukan kelompok, membantu kerjasama dalam menemukan tujuan-tujuan organisasi, membantu individu agar dapat bekerja sama dengan kelompok kelas, membantu prosedur kerja dan mengubah kondisi kelas. Dan yang kedua yaitu memelihara agar tugas itu dapat berjalan lancar. Kemudian yaitu tujuan manajemen kelas. Tujuan manajemen kelas yang pertama, agar pengajar dapat dilakukan secara maksimal sehingga tujuan pengajar dapat dicapai secara efektif dan efisien. Untuk memberi kemudahan dalam usaha memantau kemajuan siswa dalam pengajarannya, untuk memberi kemudahan dalam mengangkat masalah-masalah penting untuk dibicarakan di kelas demi perbaikan pengajar pada masa mendatang. Yang selanjutnya yaitu ruang lingkup manajemen kelas. Ada beberapa ruang lingkup yang terdapat di manajemen kelas. Yang pertama, manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum adalah suatu cangkupan kerja yang digunakan oleh seorang guru sebagai pedoman yang akan dicapai di dalam proses belajar mengajar. Jadi manajemen kurikulum adalah sebuah perencanaan atau pengarahan untuk menyelesaikan kurikulum tersebut. Yang kedua, manajemen peserta didik. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses belajar mengajar yang tersedia baik dari jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Jadi manajemen peserta didik adalah suatu proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja, serta pembinaan secara kontinu terhadap seluruh peserta didik dalam lembaga pendidikan yang bersangkutan agar dapat mengikuti PBM dengan efektif dan efisien. Yang ketiga yaitu kegiatan akademik. Kegiatan akademik dikategorikan sebagai kegiatan PBM teaching. Di antaranya membuat persiapan sebelum mengajar, melaksanakan pengajaran yang telah dipersiapkan, dan menilai sejauh mana pengajaran yang sudah disajikan itu berhasil dan dikuasai peserta didik. Yang keempat yaitu kegiatan administratif. Kegiatan administratif dikategorikan sebagai kegiatan non-teaching sebagai kondisi-kondisi yang perlu diperhatikan guru bagi kelancaran mengajar seperti kegiatan-kegiatan prosedural dan kegiatan organisasional. Kemudian yaitu prinsip-prinsip manajemen kelas. Ada 6 prinsip yang harus dipahami oleh seorang guru dalam kegiatan manajemen kelas yang efektif. Yang pertama yaitu hangat dan antusias.
Di sini, hangat dalam konteks manajemen kelas adalah sikap penuh kegembiraan dan penuh kasih sayang kepada peserta didik. Sementara antusias dalam konteks manajemen kelas adalah sikap bersemangat dalam kegiatan mengajar. Kemudian yang kedua, tantangan. Penggunaan kata-kata, tindakan, cara kerja atau bahan-bahan yang menantang akan meningkatkan gairah peserta didik untuk belajar sehingga mengurangi kemungkinan munculnya perilaku menyimpang. Contohnya, melakukan evaluasi sederhana secara berkala setiap minggu. Kemudian mengaitkan materi pembelajaran dengan berbagai fakta di lapangan. Dan juga mengajarkan keterampilan hidup dalam kegiatan belajar kepada peserta didik. Yang ketiga, bervariasi. Penggunaan alat atau media gaya mengajar guru, pola interaksi antara guru dan peserta didik agar mengurangi munculnya gangguan, meningkatkan perhatian peserta didik. Tujuan bervariasi yaitu untuk menarik dan meningkatkan perhatian peserta didik terhadap materi pelajaran. Kemudian memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan bakat dan minatnya terhadap mata pelajaran yang diajarkan. Dan juga memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar sesuai dengan tingkat pengembangan dan kemampuannya. Yang kemudian yaitu keluasan. Keluasan merupakan perilaku seorang guru untuk mengubah metode belajar mengajar sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan kondisi kelas untuk mencegah munculnya gangguan belajar. Dan yang kelima yaitu penekanan pada hal-hal positif. Penekanan yang dilakukan seorang guru terhadap perilaku peserta didik yang positif. Dan yang terakhir yaitu penanaman disiplin diri. Mendidik peserta didik untuk berperilaku baik, mendidik peserta didik untuk menjauhi perilaku buruk. Baiklah, itu tadi merupakan konsep-konsep manajemen kelas. Apabila ada kekurangan dan kehilafan dalam menyampaikan materi mengenai konsep-konsep dasar manajemen kelas, kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.